mengajari kami, membimbing kami, agar kuasa iblis tidak mampu mengambilnya di tengah-tengah ibadah kami. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hatimu untuk percaya kepada kebenaran firman-Nya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Horas. Bapak Ibu yang beribadah secara online, kami juga menyapa kita. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Semoga kita semua masih tetap semangat. Karena sekarang kita ada di penghujung ibadah kita dan sudah berlangsung lama. Semoga kita tetap kuat ya Bapak Ibu. Ada di sini yang sudah lapar? Kalau ada yang belum lapar, berarti itu tanda-tanda bersemangat atau sudah sarapan. Kalau ada yang sudah lapar, jangan takut, jangan sedih, itu normal ya. Kita akan diisi dengan firman Tuhan. Firman Tuhan ini penting karena tema kita pada minggu ini adalah makanan dan minuman adalah pemberian Allah. Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan bahwa makanan dan minuman yang kita makan setiap hari bukan hanya untuk hidup di dunia, tapi hidup kekal. Karena itu ada bedanya kita mau dengarkan firman Tuhan ini. Dan inilah rahasia yang hendak kita terima sebagai mukjizat yang akan digenapkan bagi kita. Mari kita ikuti pembacaan firman Tuhan ini. Dalam Injil Matius pasal yang ke-14. Kami akan bacakan untuk kita sekalian. Bapak Ibu silahkan mengikuti dan juga yang beribadah secara online di rumah. Baca Alkitabmu, dengarkan firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu ini. Dari Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai 21. Izinkan kami membacakannya bagi kita sekalian dalam terjemahan baru LAI yang kedua. Lembaga Alkitab Indonesia menetapkan judul pada perikop ini, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Mendengar hal itu, orang banyak mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka. Dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, tempat ini terpencil dan hari mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi ke desa-desa supaya dapat membeli makanan bagi mereka sendiri. Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di rumput. Setelah mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap syukur. Ia memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya memberikannya kepada orang banyak. Mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang tersisa sebanyak 12 bakul penuh. Yang makan kira-kira 5.000 laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak.
Amin. Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, ini hal yang berat menyampaikan khotbah di jam-jam yang seperti ini. Karena biasanya kalau kita sudah bernyanyi, 50% semua tubuh kita itu akan rileks, tenang. Apalagi tadi kalau sudah dengarkan persembahan pujian dari Trio Juntax, pakai X, Trio Juntax. Saya bersyukur, saya bilang tadi sama Mang Penatua kita, ini tanda-tanda apa? Apakah tanda biji sesawi mulai bertumbuh begitu? Amang Simanjuntak, semangatlah. Karena memang Trio Juntax itu adalah bagian dari Okuli, bukan? Semangat. Karena tadi Amang didoakan sama Amang Ketua kita, supaya makin banyak yang bertumbuh. Saya juga tadi waktu mendengar persembahan pujian dari seksi pemuda, saya bilang ini kayaknya imbang-imbang kuartet gitu ya. Ada lawan nggak dari kuartet tadi? Luar biasa gitu. Dan ternyata juga yang menjadi gitarisnya adalah personil dari kuartet gitu. Kadang-kadang transfer pemain itu perlu ya untuk menaikkan performa. Tapi bukan berarti karena performa Bang Ruben di kuartet agak jarang main sehingga dia main di PP, bukan begitu ya. Ini persoalan bagaimana kita mengambil bagian. Dan yang terakhir tadi juga Margonda Voice. Kenapa kami harus sampaikan ini? Kami bersyukur sekali. Meskipun saya mendengar nada-nada pengharapan itu seperti suara yang bergetar begitu ya. Ini antara bangun tidur atau memang menghayati lagu yang dinyanyikan. Semoga lagu itu membuat kita mengerti Bapak Ibu, bahwa pengharapan yang kita sekarang kerjakan ini bukan pengharapan yang semu dan sia-sia. Karena itu pada waktu itu ada banyak orang mengejar-ngejar Yesus karena mereka tidak mau kehilangan kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Banyak orang mau kejar-kejar Tuhan tapi sebenarnya dia tidak punya kesempatan untuk datang kepada Tuhan. Tapi mereka berbondong-bondong mau kejar Tuhan Yesus. Makanya diceritakan di sini, Tuhan Yesus itu diam-diam pergi naik perahu, supaya mereka jangan tahu. Tapi ternyata mereka kejar juga lewat jalan darat. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kita nggak tahu bukan? Yang terjadi adalah, ternyata Tuhan Yesus itu, kenapa dia diam-diam pergi naik perahu? Ternyata hatinya sedang dirundung duka. Mari lihat ayat yang kita baca tadi. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan di sana, supaya kita mengerti bahwa firman Tuhan ini menceritakan tentang apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, dan yang dialami oleh Tuhan Yesus itu enggak menghalangi dia untuk menolong orang lain. Ada banyak orang terjadi pergumulan, sakit, ada banyak orang, banyak tantangan, itu membuat dia jadi berhenti untuk menolong orang lain. Perhatikan ayat yang ke-13. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ seorang diri dengan perahu ke tempat yang terpencil. Apa yang Tuhan Yesus dengar? Baca pada ayat yang pertama, pasal 14. Apa judulnya? Yohanes Pembaptis dibunuh. Bagaimana dia tidak menangis sepupunya, anak dari sepupunya, Elizabeth, itu mati, dibunuh sama Herodes. Dan ini membuat Tuhan Yesus hancur hatinya. Dan dia diam-diam, supaya jangan ada yang tahu, Tuhan Yesus naik perahu untuk ke seberang. Tapi ternyata orang banyak itu tahu dan kemudian mereka berbondong-bondong berjalan lewat darat, tentu 2 kali lipat jaraknya dari nyebrang dengan perahu. Makanya Yesus kaget. Kenapa?
Kecepatan orang berjalan dengan kecepatan perahu tentu berbeda. Tapi begitu Yesus nyampe di darat, Yesus heran. Di sana sudah berbondong orang banyak menunggu dia. Apa yang dirasakan Yesus? Hatinya sedang luka, menangis. Tapi begitu dia lihat orang yang sakit, orang yang betul-betul membutuhkan pertolongan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Padahal dia baru selesai pelayanan. Dia bilang apa? Pulanglah kalian, aku gak mau, aku capek. Tidak. Justru dia sembuhkan. Dia tolong orang yang sakit. Sampai sore, udah mulai malam. Tuhan Yesus tahu mereka lapar. Dan dia bilang sama murid-muridnya, kasih mereka makan. Bapak Ibu, Tuhan tahu yang dialami semua orang yang datang mencari dia. Semua orang yang mengalami apapun pergumulannya, Tuhan tahu. Poin pertama, apakah kita mau datang kepada Tuhan? Seperti orang banyak yang mencari Yesus. Ada berapa banyak orang yang sakit datang cari Tuhan? Orang yang sakit berjalan, berbondong-bondong cari Tuhan. Berapa banyak? Justru banyak orang yang di dalam kondisi sakit, bergumul, justru dia merasa, aku gak layak datang kepada Tuhan. Aku gak pantas datang kepada Tuhan. Bapak Ibu, rahasia kerajaan surga dinyatakan. Apa itu? Tuhan tahu kita gak pantas untuk datang kepada Tuhan. Makanya dia datang ke bumi. Sekali lagi, Tuhan tahu kita tidak pantas untuk datang kepada Tuhan. Tidak pantas datang ke gereja. Tapi Tuhan sudah datang ke bumi. Dia mau bilang apa? Aku menunggumu. Maka jangan tidak datang kepada Tuhan. Datanglah kepada Tuhan. Di dalam semua apa yang engkau alami, di dalam gelapnya perjalanan hidupmu. Kita bersyukur lagu yang kita nyanyikan sejak awal tadi, ini lagu-lagu yang mengingatkan kita tentang firman Tuhan ini. Dikatakan tadi bahwa berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Jadi apa yang kau butuhkan hari ini Bapak Ibu? Tuhan tahu. Apa yang kau butuhkan besok? Tuhan tahu. Makanya dia datang ke bumi ini. Dan semua yang kita butuhkan itu pemberian Allah. Jadi harus kita ingat. Apa yang kita butuhkan, apa yang kita mau, itu sebenarnya Tuhan tahu. Dan hal kedua kita mau belajar dari firman Tuhan ini adalah setelah kita datang kepada Tuhan, kita akan melihat bagaimana mukjizat itu terjadi. Jadi langkah pertama ketika engkau datang kepada Tuhan itu adalah pintu yang terbuka untuk mukjizat Tuhan terjadi. Amin. Jadi jangan malas melangkah. Karena orang yang tidak melangkah, dia tidak akan melihat terang keajaiban. Makanya Tuhan bilang, mari datang kepadaku. Tuhan mau kita melangkah karena dia sudah datang untuk kita. Tapi sering sekali kita dihalangi oleh faktor-faktor yang membuat kita tidak bisa melihat keajaiban Tuhan. Tahu nggak Bapak Ibu, apa yang menghalangi kita melihat keajaiban Tuhan? Ibu-ibu tahu? Apa yang sering sekali menghalangi manusia melihat keajaiban Tuhan? Apa yang sering sekali menghalangi orang untuk tidak bisa merasakan mukjizat itu terjadi? Apa? Yang sering sekali membuat itu terjadi adalah pikiran negatif. Pesimis. Kalau tadi pesan lagu dari Trio Juntax,
Saya catat. Padau elat tel niroha. Jauhkan hati yang negatif. Pikiran yang negatif. Itu akan membuat kita gak bisa melihat mukjizat Tuhan. Alai taruli do, asa taruli ngolum. Padau. Jangan ada itu. Karena ini yang terjadi pada murid-murid. Mereka nggak bisa melihat mukjizat Tuhan karena mereka pakai pikiran negatifnya. Apa pikiran negatifnya? Pikiran negatif mereka adalah bilang, pura-pura manis menjawab jawaban Tuhan. Apa mereka bilang? Tuhan, di sini kan sepi. Nggak ada di sini jual makan. Suruh aja mereka pergi ke kampung sana. Coba, seolah-olah mereka mengajari Tuhan Yesus tentang cara untuk mengatasi masalah makan. Sering sekali pikiran-pikiran kita yang sangat negatif, sering sekali rancangan-rancangan kita yang sangat logis, perhitungan-perhitungan kita dengan uang kita, itu justru tidak membuat kita melihat berkat Tuhan. Makanya jangan pakai pikiranmu kali-kalimu sama Tuhan. Karena murid-murid pakai kali-kalinya, dari mana kita bisa kasih makan mereka? Bapak Ibu, hanya perikop ini, kisah tentang Yesus memberi makan ini dituliskan dalam 4 Injil. Saya mau ajak kita lihat judul perikop itu. Yesus memberi makan 5.000 orang. Di bawah judul itu ada 3 Injil yang lain yang diceritakan di situ. Apa itu? Markus 6 ayat 30 sampai 44. Kemudian Lukas 9 ayat 10 sampai 17. Kemudian Yohanes 6 ayat 1 sampai 30. Kenapa ini dituliskan? Karena hanya kisah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang ini ada pada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tentang yang lain nggak ada seempat ini. Berarti apa pentingnya ini diceritakan? Bukan hanya persoalan makan. Tuhan mau tunjukkan yang ditakutkan oleh manusia persoalan makan, Tuhan jawab itu. Dan bukan hanya untuk dunia, tapi untuk hidup kekal. Makanya epistel tadi mengingatkan kita, semua yang dibutuhkan manusia selama hidupnya, itu adalah pemberian Tuhan Allah. Bapak Ibu, kita mau belajar. Apa tadi pikiran negatif yang sering sekali menghambat kuasa Tuhan terjadi? Apa yang membuat mukjizat Tuhan itu berhenti ketika manusia mengalami hal ini? Apa itu? Pikiran negatifnya itu seolah-olah dia yang lebih tahu persoalannya. Seolah-olah dia yang lebih mampu merancang segala sesuatu di dalam hidupnya. Makanya muncul perkataan, Tuhan, di sini sepi. Suruh mereka pergi. Mereka mengajari Tuhan. Sering sekali kita mengajari Tuhan dalam hidup kita. Tuhan, pasombuan mau songonon. Bapak Ibu jangan pakai pikiranmu untuk mengajari Tuhan. Sering sekali kita mencuri yang bukan porsi kita. Makanya Tuhan marah sama murid-muridnya dikatakan pada Injil Matius ini. Tapi juga kita harus sadar, bagaimana pikiran yang lain? Mari perhatikan, buka Lukas pasal yang ke-9, supaya kita belajar, ini sengaja dituliskan supaya kita jangan seperti para murid-murid. Lukas pasal 9. Dalam ayat yang ke-10 sampai 17 dikatakan, apa yang menghalangi murid-murid itu melihat kuasa Tuhan? Dikatakan di sana, pada ayat yang ke-12, pada waktu hari mulai malam datanglah ke-12 rasul kepadanya. Coba, 12-12-nya itu datangin Tuhan. Jadi seolah-olah kalau mereka mau voting, siapa yang kalah? Ya kan? 12-nya datang, mereka bilang apa? Tuhan, suruhlah mereka pergi. Terus Tuhan Yesus ciut kah? Tuhan Yesus bilang dalam ayat selanjutnya, tapi ia berkata kepada mereka, kamu harus memberi mereka makan. Coba, itu pikiran kedua. Jadi jangan cari masa kalau pikiranmu negatif.
Udah negatif pikirannya, cari kawan lagi, asa adong nama mendukung pikiran negatif. Jangan. Tuhan tahu itu. Kita lihat lagi Injil yang berikutnya, supaya kita belajar dari kisah-kisah para murid yang akhirnya mereka tidak lihat mukjizat. Kenapa? Pikirannya negatif, dibatasi oleh cara pandang yang tidak mengenal kuasa Tuhan. Dikatakan dalam Yohanes ayat yang ke-6, ayat 1 sampai 13. Mari kita buka. Saya mau ajak kita supaya kita belajar tentang rahasia dari firman Tuhan ini. Maka kalau mau melihat mukjizat Tuhan, jangan biarkan pikiran negatif itu merusak iman kita. Dalam Yohanes pasal yang ke-6 dikatakan, apa jawaban murid-muridnya? Pada ayat yang ke-5, perhatikan. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, dia panggil salah satu muridnya. Siapa itu? Filipus. Dia bilang sama Filipus, di mana kita dapat membeli roti supaya mereka dapat makan? Perhatikan ayat yang ke-6. Hal itu dikatakan Tuhan Yesus untuk apa? Mencobai Filipus. Tuhan Yesus mau lihat hati murid-muridnya, apakah punya hati yang mau menolong orang lain. Coba lihat apa jawaban Filipus. Jawab Filipus kepadanya, roti seharga 2 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong, mulai dia coba dia pakai hitungan matematika yang ngajari Tuhan Yesus. Coba bayangin Bapak Ibu. Dia ngajarin Tuhan Yesus, Tuhan, kita kan cuma punya uang 200 dinar. Emang kalau 200 dinar ini Tuhan kita belikan roti, cukup rupanya untuk yang 5.000 orang ini. Sekalipun itu dipecah-pecahkan Tuhan, kecil-kecil, gak akan cukup itu Tuhan. Coba, ngajarin Tuhan. Kan sering sekali kita berpikir begitu, Tuhan cukupnya gajiku yang sebulan ini. Berapa lah ini Tuhan? Mau ku pakai ini untuk kebutuhan hidupku, pelayananku. Mana cukup? Dari mana uang kami Tuhan? Untuk bangun rumah pastori. Dari mana Tuhan uang kami untuk PA Padang? Bapak Ibu setelah dilantik panitia PA Padang, ibu-ibu ketakutan. Cukup enggak dananya? Karena waktu itu ibu-ibu targetnya 50 orang. Terus Pak Pendetanya bilang jangan 50, naikkan. Ibu-ibunya langsung, aduh dari mana dana kita? Dari mana dana kita? Awalnya ketakutan karena mereka pakai pikiran mereka mengkalkulasi, menghitung cara Tuhan memberkati. Kemudian kemarin saya dikasih tahu sama Ibu Ketua, Amang, ternyata dananya lebih. Terima kasih buat kesaksian seksi perempuan. Jangan pakai pikiranmu menghitung cara Tuhan untuk memberkati. Kalau kau pakai pikiran-pikiranmu untuk menghitung pelayanan Tuhan, kau gak akan pernah melihat mukjizat. Itulah tema nothing is impossible yang saya tekankan. Tema itu sudah dimulai sejak kita membentuk panitia. Apa yang menghalangi orang untuk melihat mukjizat Tuhan? Pikiranmu yang sempit, hatimu yang elat teal hosom. Makanya kau benci melihat Tuhan. Bersihkan itu dari hati dan pikiranmu. Makanya Tuhan bilang harus sehati, sepikir, baru mukjizat terjadi. Sering sekali kita dalam kepanitiaan begitu. Kita seolah-olah merancang. Kita seolah-olah mendahului apa yang kita doakan. Doa kita apa? Membangun rumah pastori. Tuhan Yesus pesannya cuma satu sama mereka, apa itu? Apa yang ada padamu, kasih mereka makan. Tapi mereka pakai pikirannya, Tuhan ini sempit. Gak ada warung di sini, gak ada warteg di sini. Gak bisa Tuhan. Yang satu lagi bilang, Tuhan dari mana uang kita cuma 200 dinar? Berapa itu 200 dinar? Upah orang-orang Yahudi bekerja 1 hari, itu 1 dinar Amang. 1 hari berapa? 1 dinar. Kalau ada 200 dinar, berarti itu upah untuk berapa orang? 200? Kalau 200 orang yang makan, tadi berapa yang laki-laki? Cukup enggak?
Cukup enggak? Ya enggak cukup. Tapi Tuhan Yesus bungkam mulutnya mereka. Diam kau, kasih mereka makan. Coba Bapak Ibu. Kadang-kadang kita harus membungkam mulut ini, membungkam hati ini dan pikiran ini supaya apa? Kuasa Tuhan terjadi. Seringkali kita lebih mengatur Tuhan. Seringkali kita merasa Tuhan cukup enggak? Berapa yang dibutuhkan untuk rumah pastori? Jangan ajari Tuhan menghitung. Berapa yang dibutuhkan PA Padang? Jangan ajari Tuhan menghitung. Tapi seringkali kita ajari Tuhan, Tuhan, kami cuma 100 kakak. Gimana nih Tuhan? Datanya masih 19. Gak akan terjadi mukjizat kalau pakai pikiran-pikiran yang pesimis dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu, berarti apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah jangan teruskan pikiran-pikiran manusia. Jangan teruskan hitungan-hitungan manusia. Jangan teruskan kalkulasi-kalkulasi untuk kerajaan Allah. Dengarkan firman Tuhan. Tuhan hanya bilang apa? Apa yang ada padamu. Coba. Baru mereka diam. Cukupkah kita belajar dari kisah ini? Tidak. Lihat Injil Yohanes ini. Kita belajar dari siapa? Perhatikan. Dalam Yohanes tadi, kita sudah tahu jawaban Filipus apa. Dia bilang, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka. Sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil. Yohanes pasal yang ke-6, ayat yang ke-7. Perhatikan, ayat yang ke-8. Salah seorang dari murid-muridnya, yaitu siapa? Andreas. Ada di sini yang bernama Andreas? Jangan pakai pikiranmu seperti murid-murid itu Andreas. Saudara siapa? Simon Petrus. Berkata kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Apa katanya? Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2. Seolah-olah dia solution maker ya. Seolah-olah si Andreas ini apa? Membawa solusi. Dia bilang apa? Tuhan, di sini ada loh anak-anak. Dia punya 5 roti dan 2 ikan. Tapi coba lihat, otaknya sama aja dengan otak yang lain. Apa jawabannya? Perhatikan Bapak Ibu kalimat selanjutnya. Tetapi, apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Nah, tadi udah dia mau kasih solusi, tapi di otaknya masih ada juga. Tapi apa artinya itu untuk orang sebanyak ini? Apa yang terjadi? Perhatikan. Kata Tuhan Yesus. Perhatikan kata Tuhan Yesus. Suruhlah orang itu duduk. Mereka disuruh duduk. Terus apa yang dilakukan Tuhan Yesus? Dia ambil 5 roti dan 2 ikan. Dia menengadah ke langit. Kemudian berdoa. Kemudian dia kasih. Supaya dibagikan sama murid-murid. Murid-murid bagikan sama orang-orang yang duduk. Semua dapat? Semua kenyang? Berapa sisanya? Kenapa 12? Karena yang makan bukan orang Batak, amang pendeta katanya. Bukan. Karena pakai bakul. Gak plastik. Berbahaya plastik ini. Kalau plastik gak kelihatan. Kalau bakul kelihatan. Bukan itu jawabannya. Kenapa 12 bakul? Supaya murid-murid tadi yang otaknya negatif, yang pesimis, gak optimis itu, sadar. Dari 5 roti, 2 ikan, kau diberkati 1 orang 1 bakul penuh. Malu murid-murid itu. Wah. Tadi ada yang bilang, 200 dinar gak cukup Tuhan. Ada yang bilang, Tuhan jauh dari sini desa. 12 bakul. Kalau engkau mau melihat mukjizat dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu, dalam studimu, dalam masa depanmu, jangan pakai pikiran-pikiran yang negatif, yang kau tidak sadari, itu membatasi berkat Tuhan. Tuhan mulai hal yang kecil untuk membuat mukjizat yang besar. Dan Tuhan itu pakai siapa Bapak Ibu?
Anak kecil. Sekarang kita diingatkan. Hea dosongoni. Saya tanya sama kita sekarang anak-anak sekolah minggu. Kalau anak sekolah minggu dikasih roti dan ikan di jam makan, masih ada nggak biasanya dipegang sama mereka? Masih. Sebelum jam makan pun sudah habis. Injil ini mau memberitakan kepada kita, anak-anak aja yang seharusnya rakus sama makanan, bukan? Anak-anak kan rakus dengan makanan. Jangankan roti yang disimpan. Dia tahu di mana dia habiskan itu. Tapi di sini dikatakan anak kecil itu punya 5 roti. Tuhan mau bilang, hei, dari yang kecil ini aku mau tunjukkan samamu mukjizat yang besar itu. Jadi jangan merasa Tuhan aku ini gak ada lagi apa-apa, aku gak bisa aku melayani. Tuhan aku ini gak punya apa-apa. Aku hanya guru honorer, guru swasta, aku hanya berusaha Tuhan. Hanya mar-3-3-nya aku Tuhan. Gak ada yang bisa kulakukan. Tuhan, aku ini belum pantas jadi calon penatua. Tuhan, aku ini belum pantas jadi seksi sekolah minggu. Jangan pakai pikiran itu. Jangan pakai. Karena Tuhan pakai yang kecil. Tuhan pakai orang yang mau dipakai Tuhan untuk melayani. Bapak Ibu, firman Tuhan ini mengingatkan kita dan bukan kebetulan kita harus mendengarkan firman Tuhan ini. Supaya kita melihat mukjizat Tuhan. Tuhan itu mau dari hal yang kecil segala sesuatu itu dilakukan. Jadi semua jemaat GKPI Depok harus belajar dari firman Tuhan ini. Semua mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia harus hidup dalam firman Tuhan ini. Jangan ada yang merasa aku gak layak, aku gak bisa memberi amang pendeta untuk panitia. Jangan lagi begitu. Apa yang ada padamu? Maka ini yang menjadi poin ketiga yang mau kita renungkan. Poin pertama tadi harus datang kepada Tuhan di dalam segala hal. Poin yang kedua, jangan biarkan pikiran yang pesimis, hati yang tidak percaya kepada Tuhan. Yang ketiga, persembahkan apa yang ada padamu untuk Tuhan. Kita mau belajar dari 5 roti dan 2 ikan ini adalah sebuah pelajaran yang sangat penting bagi kita. Jangan sampai kita merasa, aku gak punya sesuatu Amang. Aku kan baru tamat SMA. Apa yang bisa kulakukan Amang untuk gereja? Saya bilang sama anak-anak CD kita, Dek, sekalipun kau belum kuliah, kau masih tamat SMA, kau belum bekerja, kau punya talenta apa? Aku bisa komputer Amang, kau melayanilah sebagai tim multimedia. Apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan itu adalah bukan hanya uang. Tenaga, talenta, pelayananmu. Kalau engkau dipanggil sebagai majelis, berikanlah tenagamu, hidupmu untuk melayani Tuhan. Tapi Amang Pendeta aku gak bisa memberi. Bukan itu yang Tuhan mau. Amang Pendeta aku ini masih mahasiswa. Belum ada uangku. Apa yang bisa kuberikan untuk panitia pastori? Tenagamu. Pelayananmu. Amang Pendeta aku hanya berusaha berdagang. Gak bisa ku kasih besar. Aku hanya punya sedikit. Berapa? Apa yang ada padamu? Amang Pendeta aku hanya guru swasta, aku hanya guru honorer. Apa yang ada padamu? Tuhan gak paksa. Jadi jemaat GKP Depok semua pasti akan memberi seperti 5 roti dan 2 ikan. Tuhan gak bilang kau harus kasih 100 ekor ikan. Kasih 100 roti. Tidak. Apa yang ada padamu? Apa yang ada padamu Marlin? Apa yang ada pada kita Bapak Ibu? Jangan kau berbohong kepada Tuhan. Gak ada Tuhan yang kupunya. Aku masih kecil, aku masih sekolah, aku belum berhasil, belum berbuah Tuhan yang kukerjakan. Belum ada yang bisa kulakukan. Itu pikiranmu. Jangan lakukan itu. Kalau tidak, mukjizat Tuhan gak akan terjadi dalam hidupmu. Tuhan mau tahu apa yang ada padamu. Jujur lihat, apa yang ada padamu.
Bapak Ibu jangan seperti jemaat Tuhan yang ada di Sumatera. Ini kisah nyata. Mengakhiri khotbah ini, kita mau belajar tentang apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan. Kita masih ingat tahun 2019 atau 2018, saya lupa. Pada waktu itu, sebuah peristiwa besar terjadi. Dalam suatu kegiatan di jemaat kita, di KPI, panitia bersama pendeta itu kebingungan untuk mencari penggalangan dana. Mereka pesta, tapi ternyata pesta itu enggak cukup. Kemudian mereka bilang, gimana ini? Masih adalah upaya kita untuk bisa kita kumpulkan dana supaya bisa kita lanjutkan pembangunan gereja kita. Aduh Amang, marpesta hita, gak ada lagi apa itu? Masih adakah jemaat kita yang bisa kita minta tolong? Kita coba Amang, ada jemaat kita yang kita anggap dia punya. Mereka pergi, kalau begitu pergilah kita besok Amang. Ditemanilah si pendeta ini, sama si penatua sama panitia ini. Sampailah mereka ke rumah jemaat itu dan mereka lihat, ketemu sama jemaatnya luar biasa, senang sekali. Horas Amang, Horas, bagaimana kabar? Ya sehat Amang, puji Tuhan lah. Iya Amang, begini, kita sudah pesta. Kemudian masih kurang dananya, kira-kira Amang bisa enggak menolong kita? Apa itu Amang? Ahana dong dia bahulehon. Katanya begitu. Puji Tuhan lah Amang. Amang, mau lu adong hepeng ni Amang 100 juta. Lu do Amang mangalehon tuhuria. Aduh, mulu tuhuria Amang. Ahana soboi hulehon. Kalau ada uangku 100 juta, 50 juta aku kasih sama gereja. Ali buhama bainoku Amang. Tanga dong hepengku 100 juta katanya. Ido inang. Ido. Wah mulu songon nih. Kalau ada tanah Amang. Kalau ada tanah Amang 10 hektar. Lo do Amang manggadis jual satonga manang 5 hektar tu gereja. Ana sobui huleo namang tu gereja. Mulu adong tanonami 10 hektar. Satonga 5 hektar saya kasih ke gereja. Ido Amang ya, ada nggak dong tanah nami Amang? Nggak ada tanah kami katanya. Dia mencari-cari alasan karena dia nggak punya. Kemudian Pak Pendeta tanya, jadi apa yang Amang punya Amang? Ya nggak ada Amang. Kami hanya punya babi 10 ekor. Berarti adong do pinahannya Amang. Ada bidua Amang? Ada. Bolehkah Amang kasih 5 ekor sama gereja? Mulai dangat tong. Itu kan ngolu-ngolu nami dui Amang. Kalau kami kasih nanti sama gereja 5 ekor, apalagi nanti babi kami. Jadi, nakini namang mulu adong hepeng ni Amang 100 juta. Lo do Amang mangalewan tuhuria. Lo kan dang adong hepek ku Amangin. Lo, nakini na Amang mulu adong tanon ni Amang. Kalau Amang punya tanah, Amang kasih separuh sama gereja. Iya kan, tapi aku gak punya tanah Amang. Sekarang kan Amang punya pinahan. Janganlah. Gak ada lagi nanti yang sama kami. Bapak Ibu sampai sore, akhirnya mereka pulang. Kalau segitu Amang gak apa-apa. Kalau Amang belum bisa memberi ya gak apa-apa lah. Kita hanya minta tolong. Iya Amang ya. Bapak Ibu apa yang terjadi tahun 2018? Semua babi di Sumatera Utara mati, habis. Akhirnya jemaat ini menyesal. Dan dia kemudian menceritakan itu kepada penatuanya dan kemudian dibawa di sermon. Amang, kita doakan keluarga Amang Sianu. Mahua, Marsahid, Alaniaha, mate sude pinahana katanya. Bapak Ibu, sering sekali harta yang kita miliki, uang yang kita miliki, itu justru membuat kita sakit. Paling tidak pikiran kita. Makanya Tuhan Yesus bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Tuhan Yesus bilang apa? Jangan kumpulkan harta di dunia ini karena pencuri dan ngengat akan mengambil. Heboh berita-berita belakangan ini, ada banyak orang dia mau umroh, dikumpulkannya uangnya di koper, ternyata dimakan rayap.
Heboh orang kumpulkan uang, tidak mau kasih apa yang ada padanya untuk Tuhan di bank. Akhirnya apa? Dibobol. Ternyata tidak ada lagi uang di bank. Ini kejadian-kejadian yang sering sekali membuat kita sadar. Apa yang mau kita kumpulkan? Bapak Ibu, semua apa yang ada pada kita pemberian Tuhan. Uang di rekeningmu, pemberian Tuhan. Tanahmu, investasimu, itu pemberian Tuhan. Hartamu, pemberian Tuhan. Kalau Tuhan tanya, apa yang ada padamu untuk kupakai dalam pelayanan? Tuhan gak minta banyak, Tuhan mau apa yang kau bisa berikan. Supaya mukjizat itu terjadi, maka kita harus belajar dari firman Tuhan ini. Jangan sampai kita tidak belajar dan mendengar firman. Karena berarti kita masih saja pakai pikiran-pikiran kita, rancangan kita, hitung-hitungan kita, kalkulasi kita untuk mengerjakan pelayanan Tuhan. Padahal dia hanya bilang, apa yang ada padamu. Kumpulkan itu dari semua jemaat. Jadi Bapak Ibu Panitia, jangan sampai kita lengah. Panitia Rumah Pastori dibentuk bukan untuk menghitung-hitung apa yang mau kita bangun di Depok ini. Tapi kita mau menghimpun apa yang kita punya dari semua jemaat untuk kita persembahkan kepada Tuhan. Maka doa kita adalah membangun rumah pastori, maka rumah pastori lah yang harus kita doakan. Jangan yang lain. Jangan rancangan-rancangan yang seolah-olah kita lebih merancang, lebih spektakuler dari rancangan Tuhan. Itu akan membuat kita jatuh dan gak bisa melihat mukjizat Tuhan. Makanya doa itu sungguh-sungguh. Tuhan tanya, ini mereka lapar. Apa yang ada padamu? Makan. Kita butuh apa? Pastori. Apa yang ada padamu, panitia? Berikan. Jangan yang lain. Jemaat Tuhan juga begitu. Kalau panitia datang, Bapak Ibu, apa yang ada padamu? Jangan bilang gak ada. Amang, jangan dong dihami. Nanti betul-betul gak ada. Diambil sama Tuhan. Justru pakailah. Amang, aku hanya punya sedikit. Amang, aku hanya guru swasta. Amang, aku hanya berwirausaha. Martiga-tiga doang, Mang. Holano donaboi. Bapak Ibu, berapapun itu, itulah yang Tuhan mau. Apa yang ada padamu? Bawa sama Tuhan. Maka ketika engkau membawa 5 roti dan 2 ikan itu, Tuhan akan berdoa untuk apa yang tinggal padamu. Anak-anak pra-remaja, Memang pendeta bersyukur kalian ada dalam ibadah dewasa ini. Jangan pernah berpikir, aduh kami masih pra-remaja Mang Pendeta. Apa yang dapat kami lakukan? Tenagamu di rumah, membantu orang tua. Kesungguhanmu optimis belajar di sekolah dari jerih lelah orang tuamu yang menyekolahkanmu. Jangan pesimis. Untuk sekolah, harus optimis. Itulah yang Tuhan mau. Karena itu kita bersyukur semua mulai dari anak sekolah minggu sampai lansia. Aduh Mang aku lansia, enggak ada yang dapat kulakukan. Kasih tahu sama keluarga anak cucu kita, kalau kita enggak punya. Apa yang bisa kau berikan cucuku, anak-anakku untuk gereja, supaya diberkati Tuhan. Inilah rahasia kerajaan Allah, kenapa Tuhan Yesus mau menunjukkan kuasanya lewat proses makan dan minum. Jadi jangan lupa Bapak Ibu, kalau kita masih bisa makan dan minum, itu berarti kuasa Tuhan masih terjadi dalam hidup kita. Maka ini harus kita ingat, ini harus kita pegang, bahwa Tuhan itu yang memberikan semua yang ada pada kita. Maka ketika Tuhan bertanya, apa yang ada padamu? Kita harus jawab, Tuhan, aku hanya punya ini untuk kupersembahkan ke panitia. Ada di sini yang belum tahu tentang panitia rumah pastori? Atau ada yang belum menerima formulir?
Atau sekarang ada yang sudah tahu dan mau melakukan apa, nanti hubungin panitia. Saya mau kasih waktu 1 menit. Bapak Ibu, coba dengarkan firman Tuhan ini. Siapapun semua. Tuhan tanya sekarang, apa yang ada padamu? Maka jawab dalam hatimu, Tuhan, aku punya, sebutkan, katakan, aku akan kasih ke gerejamu lewat panitia. Sekecil apapun itu, Tuhan mau bawa untuk berkati dalam hidupmu. Jadi jangan ada pulang dari gereja ini, kita tidak berikan yang Tuhan minta. Apa yang ada padamu? Berikanlah. Jumpain panitia. Amang, kami mau berikan ini dari keluarga kami, atau dari pribadi saya. Itulah iman yang bertumbuh, iman yang berbuah. Bukan iman yang hanya terus ditabur, tapi tidak berbuah. Harus berbuah iman di dalam hidup kita. Maka Tuhan akan memberkati sisa yang tinggal padamu. Yang masih ada padamu akan diberkati Tuhan berlipat ganda. Kenapa? Sudah persembahkan yang Tuhan minta. Tapi kalau kita berbohong, kalau kita nggak peduli dan kita nggak mau melihat mukjizat Tuhan terjadi, maka kita pun nggak akan menerima berkat yang dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih, firman Tuhan ini telah kita dengar. Dan firman Tuhan ini akan berbuah terjadi kalau kita percaya kepada kebenaran firman-Nya. Yang terakhir, firman Tuhan dalam Yohanes pasal yang ke-15. Saya bacakan untuk kita sekalian. Injil Yohanes pasal yang ke-15. Inilah kenapa firman Tuhan ini harus kita hidupi. Dalam ayat yang ke-7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, maka kamu akan menerimanya. Kalau firman Tuhan ini sudah kita simpan dalam hati kita dan kita aminkan, maka kita akan terima mukjizat Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada kesempatan ini, di ibadah Minggu Raya ke-9 setelah Trinitatis, kami diberkati dengan panjangnya ibadah ini, mulai dari puji-pujian yang telah dikumandangkan, dipersembahkan oleh jemaat-Mu. Ada trio Juntax, ada pemuda-pemudi remaja, dan Margonda Voice. Apakah kami cukup hanya memberikan persembahan pujian? Firman-Mu menyapa kami semua. Apa yang ada pada kami? Maka kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu ini juga harus menjawab. Seperti anak kecil dia bawa 5 roti dan 2 ikan. Supaya Tuhan berkati. Sehingga mukjizat terjadi. Maka Tuhan pada saat ini pun kami mau memberikan apa yang ada pada kami. Baik sebagai panitia, sebagai majelis, sebagai jemaat. Kami mau berikan 5 roti dan 2 ikan yang ada pada kami. Untuk kami persembahkan kepada gerejamu. Lewat panitia rumah pastori. Tuhan berkati itu. Engkau lihat itu dari hati kami yang terdalam. Tidak ada yang kami tutup-tutupi seperti para murid-murid yang mencoba mengalihkan perhatian atau mencari-cari alasan untuk memberikan apa yang ada pada mereka. Kau tahu Tuhan hati kami. Maka biarlah Tuhan yang melihat apa yang akan kami berikan. Sebagai 5 roti dan 2 ikan di tahun 2023 ini. Kami mau melakukan firman. Karena itu Tuhan, berkati semua upaya kami, agar kami boleh sehati sepikir di dalam mengerjakan pelayanan, membangun kerajaan-Mu di tengah dunia ini. Ajar kami Tuhan supaya kami tunduk kepada firman-Mu,
bukan bersandar pada pengertian dan pikiran kami, seolah-olah kami mampu merancang segala sesuatu di tengah-tengah gerejamu. Padahal ketika sakit penyakit menghampiri kami, apapun tidak dapat kami lakukan selain meminta pertolongan Tuhan. Karena itu Tuhan, bimbing kami, ajari kami, supaya kami tidak melakukan hal-hal yang membuat kuasa Tuhan, mukjizat Tuhan menjadi terhalang. Maka biarlah kami merendahkan hati kami, menjauhkan yang negatif, pesimis, bahkan kebencian, iri, supaya mukjizat Tuhan mengalir, memenuhi gereja kami. Kami ingat juga Tuhan jemaat-Mu yang berulang tahun pada minggu ini. Kami bawa anak Tuhan, Yena Zivana Siregar, anak Tuhan Marihot Sotarduga Purba, anak Tuhan Marture Joy Artasyahan, Bapak Freddy Simorangkir, anak Michelle Alexandra Theodora Huta Gaul, Ibu Rismana Huta Barat, Ibu Mala Juwita Panggabean, anak Tuhan Agnes Ulina Malau. Tuhan, Engkau tambahkan umur mereka, Engkau berkati hidup mereka, bahkan mereka merasakan betapa besarnya kasih Tuhan dalam hidup mereka. Maka Tuhan, Engkau juga yang memberkati iman mereka agar bertumbuh menjadi jemaat yang senantiasa Tuhan pakai di dalam hidup mereka. Dan mereka juga boleh menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu bagi kami dalam ibadah minggu ini. Kami serahkan hidup kami sepanjang minggu ini ke dalam tangan-Mu. Engkaulah yang menyertai semua anak-anak Tuhan, mulai dari anak sekolah minggu hingga lansia, yang sekolah, yang kuliah, yang mencari pekerjaan, yang di dalam pergumulan, kelemahan tubuh, sakit, bahkan di dalam kondisi yang lanjut usia. Tuhan, peliharalah jemaat-Mu, karena semua yang ada pada kami adalah pemberian Tuhan. Maka kami mau bersyukur di dalam keberadaan kami selama 1 minggu ke depan. Terima kasih Bapa. Dengarkanlah doa kami ini yang kami persembahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih,